Shalom. Selamat pagi saudara-saudariku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita berjumpa di pagi hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita di pagi hari ini, kita hendaknya selalu mengucap syukur kepada Tuhan, kepada Bapa kita yang baik. Bahwasanya semalam tadi kita bisa beristirahat dengan baik. Kita panjatkan ucapan syukur kita kepada Bapa kita di surga. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kiranya pagi ini kami dapat bangun kembali, dapat merasakan sukacita yang luar biasa yang Engkau siapkan buat kami. Kalau di pagi ini kami masih bisa merasakan hembusan nafas yang luar biasa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa. Terima kasih. Yang kami dapat lakukan hanya satu, mengucap syukur karena Engkau begitu baik. Ya Allahku, ya Tuhanku, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus, Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Kau sungguh baik Yesus. Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Allah Bapa. Ya Allah Tuhan Yesus Bapa yang baik, kami siap mendengarkan suara ilahi dari-Mu Tuhan. Bagaimana firman-Mu yang hebat, yang harusnya terus berkumandang dalam hidup kami. Mari Bapa, mari Bapa. Berbicaralah dengan kami Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, di awal mulai hari kami. Dengan nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Dan siap mendengarkan firman-Mu. Siap mendengarkan suara-Mu Bapa di surga. Haleluya Tuhan. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini di dalam 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Judulnya Roh Allah dan Roh Antikristus. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Demikianlah kita mengenal roh Allah. Setiap roh yang mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia berasal dari Allah. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus. Dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Kamu berasal dari Allah anak-anakku. Dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu.
sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Mereka berasal dari dunia, sebab itu mereka berbicara tentang hal-hal duniawi dan dunia mendengarkan mereka. Kami berasal dari Allah. Barang siapa mengenal Allah, ia mendengarkan kami. Barang siapa tidak berasal dari Allah, ia tidak mendengarkan kami. Itulah tandanya roh kebenaran dan roh yang menyesatkan. Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin ia mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah,
ia harus juga mengasihi saudaranya. Haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kau sungguh dahsyat Tuhan. Sungguh dahsyat kasih-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya saudara-saudaraku kasih. Dalam ayat ini Tuhan mau berbicara tentang seseorang yang lebih besar dan bagaimana kasih. Ada pergumulan yang sedang terjadi di sekitar kita. Pergumulan dalam hati, pikiran dan jiwamu. Pergumulan yang bukan hanya secara spesifik atau secara fisik, tapi juga roh. Pergumulan dengan musuh yang mempengaruhi dunia nyata yang tak terlihat. Yohanes menulis dalam 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Dahsyat bukan penciptaan kita? Dahsyat bukan Tuhan Yesus yang ada dalam kita? Ya, kita ada dalam peperangan yang nyata. Ya, kita punya musuh yang nyata. Ya, kerajaan kegelapan terus berperang melawan kerajaan terang. Namun bagi mereka yang percaya pada pekerjaan yang telah diselesaikan Kristus, Dia yang ada di dalam kita jauh lebih besar daripada dia yang ada di dunia nyata. Kita punya penyelamat yang nyata. Kisah ini belum mendekati akhirnya. Kerajaan kegelapan tidak akan pernah bertahan menghadapi kerajaan terang. Percayalah. Musuh kita itu datang untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Untuk merusak, memanipulasi dan membingungkan. Mengalihkan, memecah belah dan bahkan melumpuhkan. Tapi saudara kekasih, ketahuilah. Tuhan kita jauh lebih besar daripada keraguan yang membatasi pikiranmu. Musuh yang menghalangi rencanamu dan situasi yang memilukan hati dan bahkan menghimpit jiwa yang sedang mengkonsumsi pikiran kamu. Anda dan saya. Tapi Anda bisa berperang dari pihak pemenang sebab perang ini sudah dimenangkan. Dan tahukah saudara? Yesus telah menaklukkan maut. Dan saat ini, sembari kita menantikan orang lain untuk masuk ke dalam keselamatan dan menantikan Tuhan menyelesaikan segala sesuatu di bawah otoritas Kristus, kita bisa berperang dengan pengharapan yang pasti. Ada peperangan yang sedang terjadi di sekitar kita. Peperangan bagi hati kita. Peperangan bagi pikiran kita. Peperangan bagi jiwa kita. Tapi saudara-saudaraku kekasih, Dia yang ada di dalammu jauh lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Percayalah. Percayalah. Dan kasih pun mengalahkan segalanya atas dunia ini. Karena hakikatnya Allah adalah kasih. Kasih adalah Allah. Allah kita itu adalah Yesus Kristus namanya. Sang penyelamat dunia. Bukan milik kita saja sebagai orang Kristen. Karena pada saat kita erat dan dekat dengan Kristus Yesus, yang sebenarnya Dia adalah berkat yang sesungguhnya buat kita hidup. Kita punya kasih. Kita sebagai manusia dapat kuat dalam hidup ini karena kasih.
Bapak Ibu Saudara kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Lebih dalam dan lebih dalam. Karena pada saat kita mengenal Yesus Tuhan kita mengenal kasih yang sesungguhnya. Tidak ada lagi tuh pengharapan kita terhadap manusia, pengharapan kita terhadap apapun. Karena pada saat kita mengenal kasih yang sejati, kasih yang bersama Tuhan Yesus, kasih yang lain, itu tidak akan besar dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara, buat kalian, buat kamu yang hatimu begitu sakit, begitu gundah hatimu, dan begitu sesak hatimu, datang kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku lebih besar dari masalahku. Aku lebih besar dari masalah semua yang aku derita saat ini. Aku lebih besar dari dunia ini karena Engkau ada bersamaku. Karena Engkau ada bersamaku, Tuhan. Kasih-Mu dalam diriku, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Hai Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan. Lalu bagaimanakah kita merefleksikan hidup kita di pagi hari ini? Bagaimana Tuhan memberimu kemenangan hari ini? Tanyakan itu pada hatimu. Agar sepanjang hari ini kita bisa merefleksikan hidup kita buat Tuhan. Ada 3 refleksi yang mungkin bisa kita lakukan. Pertama, Tuhan telah menolongku, percaya kepada kebenarannya dan bukan kebohongan. Tanamkan dalam hatimu. Itu refleksi yang pertama. Lalu yang kedua, Tuhan telah membantuku melihat tujuanku. Wow, haleluya. Tanamkan. Lalu refleksi yang ketiga, Tuhan telah membantuku mengatasi keadaan yang kupikir mustahil bagiku. Haleluya. Refleksi yang indah, yang luar biasa. Pada saat kita tahu apa yang harus kita lakukan. Betapa dahsyatnya Tuhan atas penciptaan hidup kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kembali kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan telah memberiku keberanian dan disiplin untuk terus mencari Engkau dan menjauh dari si jahat. Karena karya-Mu dalam hidupku, aku tahu bahwa Engkau lebih besar dari apapun yang melawan aku. Engkau telah mengalahkan dunia ini Tuhan, dan Engkau hidup di dalamku. Aku percaya. Karena pada saat Engkau hidup di dalamku, kasih itu keluar dari hidupku. Kasih yang sempurna mengalahkan segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh dahsyat dalam hidupku. Thank you Tuhan. Thank you Tuhan. Kuatkan aku dan bantu aku untuk terus menghilangkan karakter-karakter yang bukan dari-Mu Tuhan. Karakter-karakter justru yang akan mengkikis keimananku, yang akan menghilangkan kasih-Ku Tuhan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan, Yesus Kristus, aku mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Haleluya. Amin. Iya saudara-saudara kekasih, terima kasih. Sekarang kita bisa memulai hari kita dengan baik, dengan tenang, dengan nyaman. Sebelum kita berpisah, kita baca doa yang selalu Tuhan ajarkan kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.